Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-21. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan yang terjadi antara Kang Woo melawan pemimpin dari kultus demon yang telah menyebabkan kekacauan di kota. Pertarungan berlangsung sengit dan pada akhirnya Kang Hyun dibuat terdesak oleh Kang Woo. Kang Hyun mengakui kalau selama ini yang telah mengacaukan rencana dari kultus demon bukanlah Cha Yeon-jo, melainkan Kang Woo yang ternyata memiliki kekuatan sejauh ini. "Kang Woo, siapakah kau sebenarnya?" tanya Kang Hyun kepada Kang Woo. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita masih diperlihatkan kekacauan yang terjadi di tengah kota. Kang Woo bertanya apa maksud dari Kang Hyun yang menyebut kalau Kang Woo adalah penyebab gagalnya rencana dari kultus demon. Kang Hyun menjelaskan bahwa orang kuat yang selama ini mereka hadapi bukanlah Master Guild Retros, melainkan Kang Woo sang player pemula. Yeon-jo memanglah kuat dan salah satu player tingkat atas di Korea. Tapi tidaklah mungkin Yeon-jo bisa melangkah dan menghalangi kami sampai sejauh ini. Aku sudah merasa aneh, bagaimana mungkin Yeon-jo sendirian menggagalkan kami sampai saat ini, ucap Kang Hyun. Dia kemudian bertanya kembali, siapakah identitas asli dari Kang Woo yang sebenarnya? Kang Woo hanya tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Kang Woo dengan wajah menyeramkannya kemudian menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengan Kang Hyun di sana. Kang Woo mengeluarkan senjata dan siap untuk menyerangnya lagi. Begitu pula Kang Hyun. Dirinya juga tidak akan tinggal diam dan akan berusaha menyingkirkan Kang Woo yang telah menjadi pengganggu mereka selama ini. Kang Woo dengan cepat memulai pergerakan. Dan boom! Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Pertarungan yang sangat hebat ditunjukkan oleh kedua player tersebut di sana. Bahkan mobil dan area yang ada di sekitar mereka menjadi berantakan. Dalam suatu momen, Kang Woo berhasil melancarkan serangannya. Nampak Kang Hyun terluka karena serangan dari Kang Woo. Dalam pertarungannya kali ini, Kang Hyun melihat sesuatu yang aneh. Dirinya melihat bayangan player terkuat yang pernah ia hadapi, yaitu hunter dari Jepang yang bernama Fujimoto Ryuma. Kang Hyun yang terluka kemudian tertawa. "Baguslah. Kau akan menjadi target yang tepat untuk menguji kekuatanku," ucap Kang Hyun. Kang Woo bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Kang Hyun. Kang Hyun kemudian mengangkat tangannya ke atas dan memanggil sesuatu. Kang Hyun mengaku kalau ia telah banyak mengumpulkan fragmen dari fissure. Fissure itu kemudian pecah. Kang Hyun terus saja tertawa dan retakan dimensi muncul di atasnya. Sungguh kekuatan demon terpancar jelas dan kuat dari retakan dimensi yang muncul di atasnya. Kang Woo mulai khawatir karena dia melihat bentuk dari fissure-nya yang berubah. Para demon kemudian muncul, bahkan ada banyak sekali monster yang tiba di dunia manusia dari retakan dimensi tersebut. Kang Hyun kemudian menyerap luapan energi demon yang ada di sekitarnya. Kang Woo terkejut melihat aura demon yang masuk ke dalam tubuh Kang Hyun. Kang Hyun terus saja menyerap energi demon tersebut. Energi yang sangat banyak terus saja terserap ke dalam tubuhnya. Dia berkata,
cepat, datanglah kepadaku." Setelah menyerap banyak energi demon, Kang Hyun secara mengejutkan berubah menjadi monster mengerikan. Memiliki sayap dan mempunyai tanduk. Bahkan wajah monster yang sangat menyeramkan seperti itu. Kang Woo pun sampai khawatir melihatnya. Ternyata selama ini, tujuan dari Kang Hyun adalah mengumpulkan energi demon dan ingin berubah menjadi monster untuk mendapatkan kekuatan besar dan hidup abadi. Kang Hyun mengarahkan tangannya ke arah Kang Woo. Dan seketika itu juga, gedung yang ada di belakang Kang Woo langsung hancur dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan diperlihatkan oleh monster Kang Hyun. Kang Hyun sengaja menunjukkan wujud dengan kekuatan iblis di hadapan Kang Woo. Dia benar-benar ingin menguji kekuatan tersebut dan ingin menghancurkan Kang Woo. Kang Hyun mengaku sangat puas dengan kekuatan yang ia miliki saat ini. Kang Hyun berubah sepenuhnya menjadi demon terkutuk. Sekarang, ayo kita mulai lagi pertarungannya. Ucap monster tersebut di sana. Kang Woo tidak menyangka sama sekali tindakan nekat dan gila seperti itu bisa berhasil. Dengan pergerakan cepat, Kang Hyun bergerak menyerang Kang Woo. Kang Woo pun berusaha menghindar dan menjaga jarak dari monster itu di sana. Namun monster tersebut terus saja mengarah kepada Kang Woo. Saat monster itu berada di hadapan Kang Woo nampak santai. Sungguh serangan dari monster itu luar biasa kuat hingga menghancurkan tanah di hadapannya. Kang Woo menghindar dengan skill Authority of Sky. Kang Woo kemudian bersiap untuk menyerang dengan skill yang disebut dengan Wrath of Kraken. Kang Woo berhasil menyerang monster Kang Hyun dengan skillnya. Namun serangan itu sama sekali tidak berefek pada sang monster. Kang Woo pun terkejut bagaimana bisa serangannya tidak berasa sama sekali untuk musuhnya. Kang Woo terus saja menyerangnya dengan skillnya. Serangan dari Kang Woo juga bukanlah serangan lemah biasa saja. Namun monster itu malah tertawa, seakan-akan tak ada rasa apapun dari serangan Kang Woo. Kang Hyun sangat puas dengan ketahanan tubuhnya, lalu ia kemudian bergerak menyerang Kang Woo. Nampak monster itu berhasil mencengkram Kang Woo. Kekuatan Kang Woo juga menghilang entah kenapa. Ternyata monster Kang Hyun juga bisa menyerap energi dari Kang Woo. Monster Kang Hyun mengatakan kalau Kang Woo telah terjebak dalam perangkapnya. Inilah yang akan terjadi jika Kang Woo terburu-buru untuk menyerangnya. Kang Hyun berkata, inilah kekuatan sebenarnya dari Demon, Authority of Seal. Kang Woo sungguh semakin dibuat terkejut dengan perkataan dan kenyataan yang dihadapi olehnya saat ini. Authority of Seal adalah skill demon yang dapat menyegel kekuatan player yang ia sentuh. Jadi itu artinya Kang Woo saat ini tak bisa menggunakan kekuatannya sebagai player dalam bertarung. Tidak hanya kekuatan sebagai seorang player saja, Kang Woo juga tak bisa merasakan magic yang ada di tubuhnya. Kang Hyun menjelaskan, begitu Kang Woo tertangkap dalam segel itu, maka tak ada jalan untuk keluar lagi. Kang Woo kemudian terlempar jauh dan terhempas ke pagar gedung yang ada di sana. Kang Woo menyadari bahwa ini adalah situasi terburuknya. Sudah kubilang itu akan menjadi sia-sia. Baguslah, memang seharusnya ekspresimu seperti itu, Kang Woo, ucap Kang Hyun. Kang Hyun menghampiri Kang Woo dan menyebut kalau Kang Woo adalah orang yang mengira memiliki segalanya di dunia ini. Orang yang sombong dan kasar. Kang Hyun melihat adanya bayangan Hunter Fujimoto Ryuma yang sangat dia benci. Tanpa keraguan, Kang Hyun kemudian mencengkram kepala Kang Woo dengan tangan monsternya itu. Inilah waktunya kau menerima pembalasan dan matilah, ucap monster itu di sana. Echidna kemudian muncul dan berusaha untuk menyelamatkan Kang Woo. Kang Woo terkejut melihat Echidna yang muncul untuk menyelamatkannya di tempat itu. Echidna meminta agar monster itu melepaskan Kang Woo dengan segera. Dia mulai melakukan sesuatu dengan skillnya. Namun sihir magicnya juga menghilang.
Rupanya, magic dari Echidna juga tak berfungsi karena kekuatan Echidna bersumber dari Kang Wu. Sedangkan magic Kang Wu telah tersegel karena skill dari monster Kang Yun. Kang Hyun melihat ke arah Echidna, dan Kang Hyun mengaku bahwa ia melihat bocah itu sebelumnya. Sepertinya kau dan Kang Wu adalah keluarga dekat. Monster itu kemudian melepaskan Kang Wu dan berniat untuk membunuh Echidna di hadapan Kang Wu. Monster itu kemudian mencengkeram Echidna dengan tangannya. Tentu saja Echidna tak bisa berbuat banyak menghadapi sang monster. Kang Wu kemudian berdiri dan berkata, "Hei, kau sudah benar-benar kelewat batas." Dan Kang Wu memegang sebuah pisau di tangannya. Kang Hyun hanya tertawa dan bertanya, "Apakah kau bisa menghadapiku dalam kondisi tanpa kekuatan seperti itu?" Namun secara mengejutkan, Kang Wu mengerahkan pisau ke lengannya yang terkena cengkeraman monster Kang Hyun yang telah menyegel kekuatannya. Tentu saja Kang Hyun dan Echidna terkejut dan khawatir melihat kenekatan dari Kang Wu. Kang Wu benar-benar memotong tangannya yang tersegel. "Kau benar-benar ingin melihat siapa aku sebenarnya, kan? Kau akan melihat sendiri siapakah aku yang sebenarnya," ucap Kang Wu dengan tatapan yang mengerikan. Kang Hyun menyebut Kang Wu bajingan gila yang nekat memotong tangannya untuk melepaskan item demonnya. Akhirnya, Kang Wu bisa merasakan kekuatannya lagi. Magic yang mengalir di tubuhnya. Kang Wu telah menggunakan skill authority sebelumnya dan kehilangan satu lengannya, membuat dirinya sangat dirugikan pada situasi ini. Monster Kang Hyun memuji Kang Wu yang tidak putus asa. Namun ia menilai Kang Wu juga tak akan bisa berbuat banyak dengan tubuh seperti itu. Kang Wu berpikir, jika memungkinkan, dia tidak ingin menggunakan metode ini. Namun ia sudah tak punya pilihan lain. Entah skill apa yang akan dikeluarkan oleh Kang Wu. Namun yang pasti, dia menyadari kalau suatu saat, dia juga pasti akan mengeluarkan skill rahasianya itu. Kang Wu kemudian memandang kepada sesuatu di alam lain. Dia tersadar di dunia lain yang nampak menyeramkan dengan bulan merah di atasnya. 3 pintu kemudian muncul di hadapannya, entah pintu apakah itu. Kang Wu menyebut kalau itu adalah skill yang disebut dengan The Authority of Predation. Kang Wu kemudian membuka satu pintu dari gerbang yang muncul di hadapannya. First Gate of 10,000 Demons telah terbuka. Kembali ke dunia manusia, Kang Wu nampak diselimuti aura-aura kegelapan yang sangat hebat. Kang Hyun terkejut melihat wujud Kang Wu yang mulai berubah. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada diri Kang Wu di sana. Apapun itu, regenerasi dari item gauntlet milik Kang Hyun sebentar lagi akan selesai. Kang Hyun kemudian dengan cepat bergerak menyerang Kang Wu dan ingin mengakhirinya dengan cepat. Namun apa yang terjadi? Serangan darinya memang berhasil mengenai Kang Wu. Namun ada yang aneh. Seakan-akan serangannya menembus tubuh Kang Wu. Kang Hyun menertawakannya. Dia bertanya apakah Kang Wu berubah menjadi tanah liat, slime, ataukah semacamnya, sambil menertawakan Kang Wu. Echidna menangis melihat Kang Wu yang telah diserang oleh monster tersebut. Namun lihatlah ekspresi dari Kang Hyun yang mulai khawatir dan terkejut melihat Kang Wu di hadapannya. Secara mengejutkan, bagian tubuh Kang Wu yang terkena serangan darinya mulai pulih kembali. Dan anehnya lagi, sesuatu yang mengerikan muncul di tubuh Kang Hyun. Nampak aura hitam muncul dan ada sesuatu seperti mulut monster muncul di tubuhnya. Secara mengejutkan, ada banyak sekali mulut monster yang muncul di tubuhnya Kang Hyun di sana. Echidna seakan-akan tak percaya dan tidak menyangka dengan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Skill apakah yang sebenarnya dipakai oleh Kang Wu dan bagaimanakah hasil dari pertarungan mereka? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya.
Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.